Terima kasih. Tadi saya kirim presentasi saya udah ada ya? Iya, sudah ada. Oke. Selamat malam semuanya, teman-teman peserta dari ITB 77 Virtual Run and Ride 2022. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dan mendukung acara kita. Jadi mungkin saya sekedar share aja sedikit ya latar belakangnya gitu, kenapa sih kita mau buat ini gitu. Kan kita nih angkatan 77 itu kan udah 60-an ya, 64, 65-an ya rata-rata, dan banyak yang sudah mulai tidak mobile, tapi banyak juga yang masih mobile, dan kita ingin mengajak teman-teman yang seumuran dan juga tentunya yang masyarakat umum supaya kita juga bisa menjaga kesehatan kita untuk lebih bugar, karena selama pandemi ini kita juga banyak di rumah ya, sedangkan kita juga banyak baca bahwa untuk sehat itu sebetulnya dimulai dari kaki ya. Kalau kaki kita itu lemah, dan itu kan akan berpengaruh pada kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Oke, jadi saya sangat berterima kasih atas support dari semua angkatan di ITB. Jadi bukan saja yang dari angkatan tua-tua senior ya, dari kita 77, tapi ada yang angkatan 70, angkatan dan juga sampai angkatan muda 2000-an, dan itu sangat bersemangat buat kita karena ada yang anaknya ikut, ayahnya juga ikut, jadi udah 2 generasi. Oke, next-nya mungkin. Ya, itu udah langsung. Nah, tema ya. Mungkin di sini tadi kita mau, nanti saya akan perkenalkan panitia kita, dan itu diantaranya adalah Pungki dari angkatan 77 yang merupakan tokoh ya dalam bidang lingkungan. Jadi Pungki pernah jadi ketua walhi dan juga pernah jadi penasehat presiden yang sebelumnya mungkinnya dalam hal lingkungan dan climate change. Jadi ini susunannya untuk panitia yang ITB 77 Virtual Run and Ride tadi. Mungkin kembali ke temanya dulu deh, Mbak. Nah, ini temanya ini adalah hijaukan bumi, birukan langit. Jadi kita berharap dengan aktivitas kita ini kita membantulah untuk menambah kesadaran kita untuk mempertahankan bumi yang lebih hijau, dan juga supaya kita, kalau dengan kita lebih banyak bersepeda, tentunya langit jadi bisa lebih biru dengan mengurangi efek emisi karbon. Dan mungkin sedikit untuk sharing aja, nanti dari beberapa ada dana yang kita dapat dari sponsor akan kita alokasikan untuk penanaman pohonan. Jadi nanti selain itu juga akan dilakukan oleh yayasan yang dimiliki atau didirikan oleh angkatan 77, yaitu Yayasan Bhakti Ganesha. Jadi kita akan memberikan manfaat lah berusaha bermanfaat kepada masyarakat dan alam dan lingkungan. Oke, next-nya. Nah, ini tujuannya secara umum aja ya, tentunya untuk merayakan kita nih sekarang reuni yang ke-45 tahun untuk angkatan 77. Jadi 45 tahun juga bersamaan dengan 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi kita angkatan 77, kemudian juga 77 tahun Indonesia merdeka, dan kita reuni yang ke-45. Dan tentunya kita ingin supaya kita juga sehat dan menambah silaturahmi di antara kita. Oke, next-nya. Sasarannya kita tentunya umumnya, jadi kita nggak cuman untuk lingkungan ITB 77 atau lingkungan masyarakat ITB aja, tetapi juga masyarakat umum. Karena gitu kita mengharapkan teman-teman juga semua rekan-rekan mengajak pasangan, keluarga, atau tetangga gitu ya. Jadi kita ingin supaya kita memasyarakatkan hidup sehat. Itu aja sih, dan kita nggak neko-neko, nggak terlalu banyak tujuan yang terlalu tinggi-tinggi, tapi untuk sederhana aja, untuk hidup sehat, itu aja. Oke, mungkin kembali ke susunan panitia tadi. Nah, oke. Jadi ini saya share sedikit. Jadi ketua panitia saya sendiri Indira Bahiramsyah dari Sipil. Kemudian ada wakilnya adalah Juhriati Setiadi atau dipanggilnya Jun. Kalau saya sendiri suka dipanggilnya EN kalau di kampus. Kemudian Jun itu Zuhriati Setiadi. Sekretarisnya ada Dewi, itu dari BI Biologi. Kemudian ada Nanan, nama lengkapnya Anna Longgana. Bendahara Wawu
dari arsitek dan Eko, sama-sama dari arsitek. Kemudian untuk fundraising, nah ini kita punya 2 pilar yang cukup kuat untuk fundraising, yaitu Pungki, Agus Purnomo, dan Devi dari TI. Jadi ini sangat membantu kita dalam mencari sponsorship. Kemudian publikasi ada Koko dari Seni Rupa, dan untuk acara penutupan, nah ini saya pengen tekankan nih, nanti untuk yang naik podium, rencananya kita akan ada acara pemberian hadiah tuh di Bandung tanggal 17 September di Saraga. Nah, itu koordinatornya adalah Amar dari TK77. Jadi kami nanti ingin dari sekarang udah woro-woro, nanti yang naik podium, yang pemenang hadiah 1, 2, 3 dan door prize itu diharapkan, kami sangat mengharapkan, kami mengundang untuk hadir di Saraga di tanggal 17 September untuk acara penutupan sekaligus acara pemberian hadiah. Oke, itu aja sih. Next mungkin ada logo kita ya, atau logo 45 tahun 77 bisa ditampilkan nggak? Nggak ada ya? Nggak saya tampilkan, Bu. Oke, nggak apa-apa. Itu aja sih. Terima kasih banyak. Saya nggak panjang lebar. Silahkan diambil alih kembali oleh tim Beyond Run. Thank you. Oke, terima kasih Bu Indira. Ya, sama-sama. Dari Board Olahraga ya Bu, kita berkomitmen untuk menjaga melestarikan lingkungan melalui kegiatan Ya. ini. Oke, sip. Ya. Nah, untuk Bapak dan Ibu juga saya mengingatkan lagi kalau misalnya kita itu ada open order jersey race yang nanti itu bisa dipesan terakhirnya itu tanggal 5 Agustus dan nanti akan dikirimkan tanggal 15 Agustus. Bapak dan Ibu bisa memesan di link yang udah tertera di slide atau nantinya di kolom chat. Untuk tim Beyond Run boleh bantu untuk kirim G-form-nya di kolom chat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pakai jersey race ini selama nanti race kita berlangsung dari 7 Agustus sampai 7 September nantinya. Nah, kita masuk ke inti. Sorry, mungkin ada tambahan. Ya, silakan Bu. Untuk khusus yang jersey race ini barusan ada kabar kemudahan dari yang produksi, tim produksi, bahwa mereka masih bisa menerima seminggu setelah deadline yang tanggal 5 itu. Jadi kalau misalnya nanti ada batch kedua sampai tanggal 12 Agustus masih bisa diterima, tapi pengirimannya nanti berbeda. Jadi ada batch berikutnya gitu. Oke, baik. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kita lanjut ke inti technical meeting acara kita malam ini, itu ke pembacaan race guideline oleh Mas Eeng. Silakan Mas Eeng, waktu dan tempatnya. Halo Mas Eeng. Masih di mute kali ya, Mas Eeng ya? Udah di Oke. Tes. Yap. Silakan Mas. Oh, iya. Oke, selamat malam semuanya. Kenalkan saya Eeng dari Beyond Run. Saya juga dari alumni ITB, Tambang 2003. Itu perkenalannya. Mas Eeng bisa agak keras nggak suaranya, Mas? Oh, siap Bu. Tes. Kedengaran ya? Tes. Oke, udah lumayan Mas Eeng. Tes. Kedengaran? Ya. Sekarang jelas. Ya, saya mulai aja. Coba halaman sebelumnya Nabila. Oke, perkenalkan saya Eeng dari Beyond Run. Saya akan membacakan tentang race guideline untuk event kita ini, ITB 77 Virtual Run and Ride 2022. Oke, lanjut Nabila. Untuk kategori lomba, mungkin seperti yang sudah kita ketahui ya, di flyer juga ada, di race guideline versi sebelumnya juga sudah ada. Saya bacakan aja. Ada 2 kategori, yaitu individual run 45K, itu merupakan challenge dengan aktivitas berlari atau berjalan. Perlu digarisbawahi, ini bisa berlari atau berjalan tanpa dibatasi minimum pace, berlari atau berjalan untuk mendapatkan jumlah kilometer terbanyak. Sifatnya multi submit dengan minimal
jarak setiap submit 1,5 kilometer. Terus status finisher akan diberikan jika jumlah jarak berlari atau berjalan melewati 45 km selama periode event. Kategori kedua, individual ride 77K, ini merupakan challenge dengan aktivitas bersepeda tanpa dibatasi minimum kecepatan. Sama seperti individu run 45K tadi, kita akan bersepeda untuk mendapatkan jumlah kilometer terbanyak. Bersifat multi submit dengan minimal jarak setiap submit itu 5 km. Status finisher diberikan jika jumlah jarak berlari atau berjalan melewati 77 km selama periode event. Untuk klasifikasi sendiri ada 3 berdasarkan kelompok usia, yaitu kelompok usia di bawah 40 tahun, kedua kelompok usia 40 sampai 60 tahun, terus kelompok usia lebih dari 60 tahun. Oke, lanjut Nabila. Di event ini juga ada extra challenge namanya, itu untuk menambah kemeriahan acara. Ada beberapa extra challenge, ada 8, yaitu pelari tercepat. Ini ada di setiap klasifikasi, setiap klasifikasi dan gender, ada 6 nanti kita akan ambil. Terus ada pesepeda tercepat juga seperti itu, best senior pelari, best senior pesepeda. Terus kita juga ada hadiah untuk komunitas dengan jumlah kilometer berlari terbanyak, komunitas dengan jumlah kilometer bersepeda terbanyak, foto terbaik, dan reel terbaik. Nanti aturannya akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Lanjut Nabila. Ini harga tiket dan ada 2 jenis ya. Sudah tahu semua. Oke, lanjut Nabila. Oke, ini untuk podium dan hadiah. Total hadiahnya ada sekitar 80 juta dengan door prize. Lanjut Nabila. Oke. Ini podium dan hadiah. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk podium individual run 45K, ini ditentukan oleh jumlah kilometer berlari atau berjalan terbanyak dalam 1 bulan periode challenge. Berarti yang kita cari itu jumlah kilometer terbanyak, banyak-banyakan. Begitu juga dengan individual ride, podium ditentukan dari jumlah kilometer bersepeda terbanyak dalam 1 bulan periode challenge. Oke, Nabila lanjut Nabila. Untuk hadiah sendiri, di flyer di Instagram juga sudah disebar. Untuk individualan 45K di bawah 40 tahun, kita juga sudah lihat masing-masing untuk male dan female. Dapat dilihat di layar ya. Juara 1 2 juta, juara 2 1,5 juta, juara 3 1 juta. Oke, ini semua. Semoga ini menambah semangat untuk para peserta nantinya. Lanjut Nabila. Terus untuk extra challenge, nah ini juga hadiahnya. Seperti yang saya bilang tadi, pelari tercepat 1 male dan 1 female untuk masing-masing klasifikasi umur, 1 juta masing-masingnya. Terus pesepeda tercepat 1 male dan 1 female untuk masing-masing klasifikasi umur. Terus ada best senior pelari 1 male dan female juga masing-masing 1 juta. Terus best senior pesepeda masing-masing 1 juta juga. Untuk komunitas juga ada, untuk komunitas dengan jumlah kilometer berlari atau berjalan terbanyak 1 juta juga. Terus komunitas dengan jumlah kilometer bersepeda terbanyak 1 juta. Untuk foto terbaik ada 1, 2, dan 3 masing-masing 500, 1.000, 300.000, dan 200.000. Dan kemudian ada juga video reel terbaik 1, 2, dan 3 masing-masing 500.000, 300.000, dan 200.000.
itu untuk hadiah extra challenge. Belum Nabila? Oke. Sekarang kita langsung ke aturan race guideline ya, ke aturan individual run untuk 45K. Ada sekitar 20-an aturan, saya bacakan saja. Oke. Individual run 45K merupakan challenge dengan aktivitas berlari atau berjalan tanpa dibatasi minimum pace untuk mendapatkan jumlah kilometer terbanyak. Status finisher diberikan jika jumlah jarak berlari atau berjalan melewati 45 km selama 1 bulan. Race dilaksanakan secara online atau virtual, terbuka untuk umum, dan bersifat individu dengan sistem multiple submit sesuai dengan klasifikasi usia yang telah dipilih. Oke, lanjut ke aturan umum individual run 45K. Pertama, pendaftaran dilakukan secara individu. Terus kedua, terdapat 3 klasifikasi kelompok umur, yaitu seperti yang saya bilang tadi, kelompok usia di bawah 40 tahun, kelompok usia 40 tahun sampai 60 tahun, terus kelompok usia lebih dari 60 tahun. Yang ketiga, aplikasi tracking yang digunakan untuk event ini adalah Strava. Terus catatannya, untuk podium, pelari wajib menyertakan informasi di Strava. Saya ulang lagi, untuk yang podium, wajib untuk menyertakan informasi HR di Strava. Terus keempat, tipe activity dari Strava yang disubmit adalah run, walk, dan atau race. Yang kelima, peserta dapat menggunakan device lain seperti Garmin, Suunto, Coros, dan sebagainya, tapi dipastikan device tersebut telah tersinkron dengan akun Strava. Karena sistem Beyond Run sendiri hanya membaca data dari Strava. Yang keenam, peserta tidak diperkenankan untuk melakukan penggantian klasifikasi setelah melakukan registrasi. Untuk nomor 6 ini mungkin pas nanti event sudah berjalan, kita nggak akan ada lagi perpindahan klasifikasi karena setiap orang sudah mulai mensubmit data-datanya. Kalau ada perubahan penggantian klasifikasi, nanti akan merusak leaderboard kita nantinya. Terus yang ketujuh, peserta mensubmit link aktivitas berlari dari aplikasi Strava ke platform Beyond Run di waktu yang ditentukan, yaitu dari tanggal 7 Agustus sampai 7 September. Batas terakhir submit adalah 7 September 2022 pukul 21.59. Ini diingat ya, untuk batas waktu submit datanya itu tanggal 7 September jam 21.59 waktu Indonesia Barat. Yang kedelapan, pelari dari zona waktu lainnya mengikuti GMT. Sip, lanjut Nabila. Yang selanjutnya, minimum jarak untuk setiap submit untuk individual run 45K adalah 1,5 kilo. Yang 10, input link aktivitas berlari bersifat multi-submit dan tidak boleh sama antara satu peserta dengan peserta lainnya. Ini aturan ini muncul karena biasanya ada fitur tagging di Strava yang kadang si pelari ini men-tag temannya, tapi akhirnya data si temannya itu juga ikut ke yang tag tadi. Ini juga berisiko untuk mengundang kecurangan gitu. Makanya ada aturan ini. Terus yang ke-11, pelari boleh melakukan crop activity sebelum data Strava disubmit ke Beyond Run. Seperti yang kita ketahui, di Strava itu ada fitur crop activity. Ya biasanya digunakan untuk mensmoothkan data lari ya. Nah, bagi peserta yang ingin mensubmit data seperti itu, sebaiknya jangan submit data dulu sebelum di crop, lakukan crop dulu baru kita submit ya. Karena biasanya kalau
seandainya datanya dimasukkan dulu ke Beyond Run, terus dihapus, terus di crop, biasanya nggak akan kebaca di Beyond Run. Yang terbaca itu malah data yang lama. Ya. Oke, terus yang ke-12, pelari dilarang menggunakan fitur tag pelari lainnya pada akun Strava untuk link lari yang akan disubmit. Ini mirip dengan nomor 10 tadi. Oke, 13. Peserta dilarang mensubmit data Strava dari aktivitas yang sama. Nah, ini biasanya itu ada beberapa kejadian si peserta biasanya merecord aktivitasnya dengan jam dan dengan Strava. Oke, biasanya data Strava itu bakal membaca 2 kali. Satu dari Strava-nya sendiri. Sama dari smartwatch ya. Iya, sama smartwatch-nya. Dan si peserta biasanya secara nggak sengaja mensubmit 2 data tersebut, padahal itu dari satu aktivitas yang sama. Oke, itu aktivitas seperti itu dilarang ya. Kalau udah bocor tuh Erwin tuh. Oke. 14, selama race dan proses verifikasi berlangsung, privasi control akun Strava disetting who can see untuk everyone. Ini lebih ke pengecekan dari kami biasanya. Biasanya data yang telah disubmit di akhir race, kami akan melakukan pengecekan, terutama untuk yang podium. Maka diharapkan untuk para peserta untuk membuka settingannya biar bisa dicek ke data-data tersebut. Terus penilaian podium berdasarkan jumlah kilometer berlari atau berjalan terbanyak. Yang 16, pelari dapat berlari atau dengan treadmill indoor dan disinkronisasi ke Strava namun tidak memenuhi syarat untuk podium. Untuk nomor 16 ini biasanya sih treadmill itu harus disinkronkan ke smartwatch dulu, baru nanti dimasukkan ke Strava. Nah, nanti si sistem Beyond Run akan membaca dari Strava tersebut. 17, pelari diharapkan dalam keadaan fit dan sehat ketika melakukan race. Risiko selama race berlangsung menjadi tanggung jawab pribadi peserta. Ini penting ya untuk para peserta untuk mengakses keadaan fisiknya sendiri gitu. Jangan memaksakan diri ketika melakukan aktivitas lari atau sepeda. 18, pelari diharapkan tidak memaksakan diri dalam race sehingga menjadi berisiko untuk kesehatan dan keselamatan diri. Ini sama dengan nomor 17 tadi. Nomor 19, pelari harus membaca, mengerti, dan setuju dengan seluruh ketentuan dalam race guideline. Yang 20, integritas adalah hal yang utama di dalam event ini. Meskipun lomba dilakukan secara virtual, kejujuran dan sportivitas selalu diutamakan. Jika terjadi kecurangan, panitia berhak mendiskualifikasi dan memblacklist peserta dalam event-event berikutnya. 21, panitia berhak mendiskualifikasi aktivitas lari yang mencurigakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelari. Terakhir, keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, itu untuk aturan individu run 45K. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis di kolom chat aja dulu, nanti akan kita jawab di akhir. Oke, lanjut Nabila. Sekarang aturan untuk individual ride 77K. Individual ride 77K merupakan challenge dengan aktivitas bersepeda tanpa dibatasi minimum kecepatan untuk mendapatkan jumlah kilometer terbanyak. Status finisher diberikan jika jumlah jarak bersepeda melewati 77 km selama 1 bulan, sama seperti individu
run tadi, race dilaksanakan secara online atau virtual, terbuka untuk umum dan bersifat individu dengan sistem multiple submit sesuai dengan klasifikasi usia dan yang telah dipilih. Kita lanjut ke aturan umumnya. Nomor 1, sama seperti yang individual run, pendaftaran dilakukan secara individu. Yang kedua, terdapat 3 klasifikasi umur berdasarkan 3 klasifikasi berdasarkan kelompok umur. Yang ketiga, aplikasi tracking yang digunakan event ini adalah Strava. Untuk podium, peserta wajib menyertakan informasi HR di Strava. Yang keempat, tipe activity dari Strava yang bisa disubmit adalah ride. Yang keempat, peserta dapat menggunakan device seperti Garmin, Suunto, Coros, dan sebagainya. Dipastikan device tersebut disinkronkan ke akun Strava, karena sistem Beyond Run cuma akan membaca dari Strava, sistem Strava. Oke. Yang keenam, peserta tidak diperkenankan untuk melakukan penggantian klasifikasi setelah melakukan registrasi. Tadi saya sudah jelaskan, karena kalau dilakukan penggantian ketika race sudah berjalan ya, nanti takutnya akan merusak leaderboard dan merusak data di Beyond Run sendiri. Yang ketujuh, peserta mensubmit link aktivitas bersepedanya dari aplikasi Strava ke platform Beyond Run di waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 7 Agustus sampai 7 September. Batas terakhir submit adalah 7 September, sama seperti individual run tadi, 7 September 2022 pukul 21.59 waktu Indonesia Barat. Zona waktu yang kita mengikuti zona waktu Indonesia Barat GMT +7. Lanjut, Nora. Minimum jarak untuk setiap submit untuk individual ride ini adalah 5 km. Terus input link aktivitas bersepeda bersifat multi submit dan tidak boleh sama antara satu peserta dengan lainnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Terus peserta boleh crop activity sebelum data Strava disubmit ke Beyond Run. Yang ke-12, peserta dilarang menggunakan fitur tag peserta lainnya pada akun Strava untuk link ride yang akan disubmit. Ini seperti yang saya jelaskan, fitur tag ini biasanya bakal menyebabkan data si pesepeda atau pelari dengan data teman yang di tag-nya cenderung identik dengan data. Nah, ini bisa berisiko sih sebenarnya untuk celah untuk kecurangan, makanya kami melarang adanya fitur tag. Ke-13, peserta dilarang mensubmit data Strava dari aktivitas yang sama. Ini yang ke-14, selama race dan proses verifikasi berlangsung, privacy control akun Strava disetting who can see everyone. 15, penilaian podium berdasarkan total jarak terjauh. Yang 16, peserta dapat bersepeda dengan sepeda statis atau indoor lalu disinkronisasi ke Strava namun tidak memenuhi syarat untuk podium. Oke. 17, sama seperti individual, peserta diharapkan dalam keadaan prima dan sehat ketika melakukan race. Risiko selama race berlangsung menjadi tanggung jawab pribadi peserta. 18, peserta diharapkan tidak memaksakan diri dalam race sehingga menjadi berisiko untuk kesehatan dan keselamatan diri sendiri. 19, peserta harus membaca, mengerti, dan setuju dengan seluruh ketentuan race guideline. 20, integritas adalah hal utama di dalam event ini, meskipun lomba dilakukan secara virtual. Kejujuran dan sportivitas
selalu diutamakan. Jika terjadi kecurangan, panitia berhak mendiskualifikasi dan memblacklist peserta dalam event-event berikutnya. Terus panitia berhak mendiskualifikasi aktivitas bersepeda yang mencurigakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Itu aturan umumnya untuk individu orang. Lanjut, Nabila. Oke, ini untuk aturan extra challenge untuk penentuan podium lah. Untuk pelari tercepat berdasarkan dari semua aktivitas yang disubmit dan mempunyai data AR, kita pakai rumusnya plus rata-rata itu total elapsed time dibagi total jarak. Terus untuk pesepeda tercepat ini juga mirip dengan pelari atau pejalan tadi, berdasarkan dari semua aktivitas yang disubmit dan mempunyai data AR. Rumusnya kecepatan rata-rata sama dengan total jarak dibagi total elapsed time. Terus untuk best senior pelari yang kita ambil itu adalah pelari paling senior tiga top 3 lah, top 3 dan rank setahunnya itu misalnya di paling tua misalnya di umur 70 tahun ya. Nanti kita akan ngambil umur 70, 69 dengan 68. Nanti dari range umur itu kita akan cari pelari senior dan kita akan buatkan poinnya, yaitu formula poinnya itu umur ditambah kilometer lari atau jalan. Nah, nanti itu akan yang menjadi best senior pelari. Terus untuk best senior pesepeda juga begitu, mirip. Itu formula poinnya itu umur ditambah kilometer pesepeda. Sip. Oke, lanjut Nabila. Untuk komunitas sendiri itu kita akan ada 2 extra challenge untuk komunitas dengan jumlah kilometer berlari atau berjalan terbanyak, terus komunitas dengan jumlah kilometer bersepeda terbanyak. Untuk cara membuat komunitas nanti juga akan saya jelaskan, dan jika sebelumnya sudah punya komunitas, sebenarnya gampang aja untuk join, tinggal masuk ke community di home-nya Beyond Run, di search nama komunitasnya, tinggal join gitu. Oke, lanjut Nabila. Oh, kelihatan ya. Hashtag-nya kelihatan Nabila. Kalau untuk hashtagnya memang agak susah untuk dibuat, tapi yang lainnya kelihatan kah, Mas M? Oh iya, nanti dia. Cek lanjut aja Nabila. Oke. Foto terbaik. Untuk foto terbaik ini ada beberapa aturan. Pertama itu peserta atau tim wajib menggunakan ribbon resmi. Untuk ribbon resmi sendiri ada di link tree kami taruh, atau nanti bisa minta ke helpdesk Beyond Run juga bisa. Terus ekspresikan foto terbaik Anda di feed, bukan di Instagram Stories. Posting foto di IG Anda dan tulis caption semenarik mungkin. Pastikan IG Anda disetting public, bukan privat. Terus mention dan tag minimal 2 teman Anda. Terus mention Instagram Beyond Run. Mungkin nanti ada tambahan satu lagi, Instagramnya ITB 77.
Terus gunakan hashtag. Ini ada 4 hashtag, nggak kebaca. Nanti akan kami share nanti untuk hashtagnya. Extra challenge ini untuk foto terbaik dimulai dari tanggal 7 Agustus dan berakhir pada 7 September 2022. Pemenang foto terbaik ditentukan berdasarkan like terbanyak dan penilaian panitia. Terakhir, keputusan panitia tidak bisa diganggu-gugat. Lanjut, Nabila. Untuk reels terbaik, ini video ya, di Instagram. Syarat dan ketentuan untuk reels terbaik yaitu pertama, peserta memposting reels ketika sedang mengikuti event ITB 77. Terus posting reel di IG Anda, pastikan IG Anda disetting public bukan privat. Terus mention dan tag minimal 2 teman Anda. Terus mention Instagram Beyond dan nanti ada Instagram dari ITB 77 juga. Terus gunakan hashtag sama seperti foto terbaik tadi. Ini hashtagnya. Jadi hashtagnya ada 4 ya, Mas Aeng ya? Ada 4. Ada 4. Hijaukan bumi, birukan langit, temanya kita. Iya. Terus nama eventnya sendiri ITB 77 Virtual Run and Ride. Terus kenapanya 45 tahun ITB 77 reuni sama 77 tahun Indonesia Merdeka. Iya, betul. Ya. Keren. Harus ada 4-4. Untuk extra challenge ini dimulai pada tanggal 7 Agustus dan berakhir 7 September. Terus pemenang reels terbaik ditentukan berdasarkan jumlah like dan komen serta penilaian panitia. Terakhir, keputusan panitia tidak bisa diganggu-gugat. Oke. Sip, Nabila. Sekarang mungkin ada video demo untuk sync activity. Jadi, Oke, siap. Makasih Mas En. Kalau gitu kita lanjut ke untuk video demonya. Tunggu sebentar. Kita mulai untuk video demo buat komunitas. Oke, itu untuk video demo untuk buat komunitas. Kita lanjut untuk submit activity link Strava-nya ke akun Beyond Run. Oke, terakhir itu ada video demo untuk sinkronis Strava.
Oke, itu untuk video demo dari sinkronis akun Strava, guna submit activity, dan juga buat komunitas. Nantinya untuk tutorial ini akan ditaruh juga di Linktree ya Mas Eng. Jadi nanti Ya, nanti peserta. bakal di-share juga di grup WhatsApp. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke sesi terakhir kita di technical meeting malam ini, itu di sesi tanya jawab. Nah, tadi saya lihat udah ada beberapa pertanyaan dari Ibu dan Bapak. Itu pertanyaan pertama ada dari Bapak Ferry Santoso. Untuk indoran, apakah bisa ikut podium? Dan udah langsung dijawab oleh Bu Indira juga bahwa tidak bisa dapat podium untuk larinya itu di indoor. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Erwin. Apakah setiap sesi jalan atau lari harus submit hari itu juga? Apakah bisa submit sekaligus dia ke periode lari? Bantu jawab, Nabila. Ya, silakan Mas Eng. Kalau harapan kami sih kalau bisa di-submit tiap hari ya. Walaupun sebenarnya ada fitur di Beyond Run itu multi-submit. Takutnya sih kalau di akhir event load-nya banyak dan bisa error nanti kan. Biasanya banyak antrian biasanya. Kalau bisa sih setiap hari kalau untuk di-submitnya. Oke, langsung lanjut. Setiap kali jalan mungkin Mas Eng maksudnya ya. Iya, setiap kali jalan. Oke. Gitu pertanyaan kedua, apakah komunitas membentuk sendiri karena rasanya pendaftaran nggak ada tercantum komunitas? Ini tadi sudah ada videonya ya, yang bilang untuk komunitas ada fiturnya dibuat sendiri. Terus kalau sudah dibuat, si member komunitas tersebut cuma tinggal berlari. Nanti data larinya itu akan ada di leaderboard, akan masuk ke masing-masing komunitas yang dia daftarkan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, itu kirim data lari atau jalan dari Strava, kirimnya kemana? Ini sudah ada video tadi ya, ke Beyond Run, disinkronkan dulu Strava-nya, kemudian baru kita submit. Oke, siap. Dan pertanyaan nomor 4, mohon info submit dalam 1 hari maksimumnya itu berapa kali? Setahu saya tidak ada maksimum ya, tapi kalau bisa setiap lari langsung di-submit aja. Oke. Lanjut ke pertanyaan kelima, apakah hasil lari bisa juga untuk race lainnya? Kalau race di luar Beyond Run mungkin bisa ya, kalau untuk Beyond Run nggak bisa. Di luar eventnya event 77 mungkin bisa. Berarti di luar event 77 itu hasilnya bisa digunakan lagi ya, bisa. Mas Eng? Itu keterbatasan Beyond Run, keterbatasan ketuaran seperti itu bisa. Mungkin ditambahkan sedikit Mas Eng. Maksud di sini mungkin adalah jika digunakan untuk race lainnya. Bisa digunakan, inti jawabannya adalah bisa digunakan untuk race lainnya. Yang nggak bisa itu adalah untuk race 77. Karena di 77 kalau misalkan ada race contohnya sekarang kita ada race Bung Hatta, kita ada race A, B, dan C. Jadi misalkan, nah itu bisa digunakan satu data lari bisa digunakan untuk keempat race tersebut. Ya, terima kasih Komisar atas penjelasannya. Oke, sip. Terima kasih Mas Isan. Lanjut gitu pertanyaan ke-6, kalau yang red harus ada komunitas kah? Mana nih Bu? Nomor 6, kalau yang red harus ada komunitasnya. Nggak ada, komunitas itu nggak wajib. Itu kan cuma extra challenge saja ya. Kalau ingin bergabung komunitas atau ingin komunitasnya bisa mendapatkan hadiah tapi mumpung ada hadiahnya, mendingan dibuat gitu ya Mas Eng ya. Iya betul. Mumpung ada hadiahnya kan, kalau didaftarin aja komunitasnya, mau berapa banyak orangnya, makin banyak, misal mau 10, 20, itu dijumlahin, otomatis kan kilometernya jadi banyak. Nah itu bisa menang gitu. Iya betul.
Nggak ada batasan jumlah komunitasnya berapa orangnya kan ya, Mas nggak ada Aeng ya? Bu. Itu sebanyak-banyaknya jumlah Ya. komunitas. Jumlah member di komunitas juga begitu. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Untuk jersey-nya itu ada yang lengan panjang. Ada di merchandise store juga ada, terus yang di share sama Nabila tadi juga ada yang panjang. Tinggal diisi Google Form-nya aja. Nah, oke, siap. Ini ada dari Pak Wilson, baru masuk. Kang Eeng, pelari tercepat berdasarkan PES menyelesaikan 45 km atau PES average di akhir sesi race? Ini coba lihat tadi presentasi tadi ini. Sebentar. Ini yang right. Terus bawah juga. Extra challenge Indonesia. Oh, extra challenge. Ini. Oke, untuk Pak Wilson. Untuk pelari tercepat ya tadi. Kita berdasarkan dari semua aktivitas yang disubmit dan mempunyai data HR. Terus rumusnya sendiri total elapsed time selama aktivitasnya 1 bulan yang punya data HR tersebut dibagi total jarak dari datanya tersebut. Itu sih. Oke, gitu Pak. Pertanyaan selanjutnya sebentar. Dari Bapak Bribtu Dewanda, bebas kan mulai rate-nya nggak harus tanggal 7 Agustus, yang penting rate terakhir di tanggal 7 September. Ya, benar. Oke. Dari Pak atau Ibu Alfian, untuk buat komunitas rate-nya ada jumlah maksimum pesertanya, harusnya ada ya usul saja. Sebentar Nabila, Mas Aeng, saya mau tambahin yang pertanyaan yang sebelumnya tadi. Iya. Jadi walaupun misalnya baru daftarnya tuh tanggal 20 Agustus gitu ya misalnya ya. Tapi kebetulan sudah ada aktivitas lari di tanggal 8 Agustus, 7 Agustus. Nah, itu tetap bisa disubmit juga gitu. Walaupun daftarnya setelah itu. Jadi Ya, itu benar, Bu. penting mungkin ya. Ya, betul. Terima kasih sudah menambahkan, Bu. Ya. Seperti yang disampaikan Bu Indira tadi, mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman Bapak Ibu yang lain ya, yang ingin daftar sekarang atau nanti. Walaupun dia daftar mungkin di tanggal anggaplah 5 September ya mungkin ya. Nah, tapi dia masih bisa mensubmit semua aktivitas dia mulai dari 7 Agustus gitu. Berarti kapanpun bisa daftar dan datanya selama dari tanggal 7 sampai 7 September bisa disubmit. Lanjut, Nabila. Oke, pertanyaan nomor 10, untuk buat komunitas rate ada jumlah maksimum pesertanya, harusnya ada ya usul saja. Jadi diusulkan ada usulan untuk ada batas maksimum peserta di komunitas. Kalau yang challenge sekarang sih tidak ada itu, karena kan kita bukan seperti event yang sebelum. Kami juga pernah ada event dulu berdasarkan tim ya, itu memang dibatasi membernya. Tapi kalau untuk komunitas kita bebas sih, semakin banyak komunitas itu semakin bagus malah sebenarnya. Karena justru menariknya di situ ya Mas Aeng ya. Iya. Kalau mau menang ya ajak orang sebanyak-banyaknya masuk, jadi komunitasnya makin besar, chance menangnya makin gede. Iya, betul. Oke. Gitu kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. Andai kata peserta adalah dua komunitas atau lebih, apakah hasilnya masuk ke setiap komunitas? Ya, kalau sekarang sih di Beyond itu begitu. Seandainya si A masuk ke 3 komunitas, semua datanya itu bakal masuk ke tiga komunitas tersebut. Oke, jadi datanya ini kayaknya ada pertanyaan dari Mas Haryoko nih, kayaknya 2 kali belum dijawab. Kalau gue selama sebulan di GBK terus boleh nggak? Boleh Mbak Indira, asal nggak capek aja, nggak bosen, nggak capek, muter-muter kayak marmut. Nah tuh Mas Haryoko boleh tuh.
Saya kira ini bercanda ini. Soalnya Mas Aryo tuh goes setiap hari. Oke, makasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Bu Nur Ciasana. Rap dimulai tanggal berapa dan jam berapa? Itu mulai di 7 Agustus jam 00. Jadi udah bisa submit di jam 00 Iya. gitu ya, Mas? Iya. Oke. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Bapak Mustafa Umar. Tidak boleh pindah kategori, maksudnya bagaimana? Ini maksudnya tandanya Bapak sudah apa namanya? Terregistrasi di RAN individu RAN 45K misalnya di umur di atas 60. Tiba-tiba ketika res berjalan Bapak minta diubah karena seharusnya Bapak masa di RAN gitu. Itu nggak bisa, Pak. Daftar dua-duanya boleh ya. Halo? Gimana, Bu? Kalau misalnya udah terlanjur daftar di RAN, tapi terus kemudian RAD juga pengen, ya nggak usah pindah, tapi daftar aja lagi gitu kan. aja. Daftar dua-duanya jadinya. Nah, itu lebih bagus, Bu. Oke. Oke, kayaknya itu pertanyaan terakhir. Apakah dari Bapak dan Ibu? Oh, ada lagi dari Bapak Opik. Apakah track lari bisa sama setiap submit? Boleh, Pak, boleh. Jadi boleh tracknya sama dalam setiap Misal submit ya. di Sabuga aja gitu, tiap hari gitu, nggak apa-apa. Oke, jadi boleh sama. Pertanyaan nomor 5 selanjutnya itu ada dari Bapak Wilson lagi. Misal run si A, akhir sesi 45 km, pace-nya 6. Lalu ada peserta si B, kumulatif total 145 km, di akhir 6,01. Jadi menang tetap si A ya, Kang EM. Izin menjawab, Nabila. Iya, Ini untuk podium atau Ya, betul. Iya, untuk podium. kalau podium kan jarak terjauh ya, tapi kalau untuk pelari tercepat extra challenge ya berarti pace yang 6 yang Bill. Yang pace ya dia misalnya ini 45 km ya, berarti udah dianggap finisher. Terus pace-nya 6 berarti dia yang juara gitu. Untuk extra challenge. Ya, untuk extra challenge. Tapi kalau untuk yang podium yang juara tetap yang paling jauh, yang B. Oke. Nabila, ini ada satu pertanyaan yang belum dibaca kayaknya ya. Oh iya, maaf Bu. Dari Mbak Sri Setiawati. Andai kata peserta adalah anggota 2 komunitas atau lebih, apakah hasilnya masuk ke setiap komunitas? Ya akan masuk ke setiap komunitas, Bu. Iya. Tadi sudah ada juga yang bertanya seperti itu. Berarti semua data misal saya gitu, saya ikut di tambang belari sama Beyond Run mungkin komunitasnya ya. Nah, setiap aktivitas yang saya submit bakal masuk ke 2 komunitas tersebut. Akan berkontribusi untuk ke komunitas tersebut. Jadi intinya ajak semuanya ikut komunitas dan berlari bareng sebanyak-banyaknya gitu Bang Eng ya. Oke. Jadi akan masuk di dua-duanya komunitas kan Iya, ya? di 2. Pokoknya di setiap komunitas yang kita ikuti akan masuk. Oke. Terus ini ada satu lagi dari Bribtu Dewanda Nur. Bebaskan mulai ride-nya, nggak harus tanggal 7 Agustus. Yang penting ride terakhir tanggal 7 September ya? Iya, tadi sudah dijawab itu. Udah ya? Oke, Udah. oke. Sip. Oke. Kita lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya itu. Mohon maaf tadi kurang jelas waktu lari yang dinilai itu dari jam berapa sampai jam berapa setiap harinya? 24 jam sih kalau itu dari. Bebas jawabannya gitu dong. Oh, iya. Dari jam berapa ya bebas. Jangan suruh lari 24 jam Mas Eng. Jontor sekarang. Karena ada kerjaan lain kali, suruh lari mulu. Bebas aja ya mestinya ya. Bebas.
selama range waktu yang kita tetapkan ya. Jadi ini kan Oke. konsepnya multi submit ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh nyicil kok dikit-dikit. Asal minimum submit 1,5 kilometer ya. Iya, Oh, iya. boleh jalan. Jalan juga boleh ya. Iya. Kayaknya itu di kolom chat pertanyaan terakhir dari Bapak atau Ibu. Oh, oke, ada lagi. Apakah ada panduan cara mensubmit dari Strava ke Beyond Run? Untuk pertanyaan. Ada video tadi kan sama nanti di race guideline-nya juga ada tata caranya. Nanti kan kami share. Tapi kalau masih kewalahan bisa hubungi helpdesk saja nanti bakal dipandu. Iya. Apa namanya, video itu akan kami share di grup WA. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang belum masuk grup WA, boleh nanti di Japri helpdesk-nya aja ya Mas Aeng untuk di-invite ke grup WA. Oke. Ini ada satu lagi nih dari Mas Haryoko, mungkin kenapa panitia nggak buat grup Strava, jadi otomatis peserta akan nongol. Itu maksudnya gimana? Mas Aeng ngerti nggak? Ini buat grup gitu ya, di Strava ya. Kami sih belum pernah melakukannya sih. Jadi mungkin saya tambahkan, karena kita sistemnya semua pencatatannya ada di Beyond Run ya Mas Haryoko ya. Jadi kalkulasi semuanya, penilaian individu dan tim, atau jika ada tim nantinya dan ada komunitas, jadi semuanya ke sistem Beyond Run. Jadi yang dilakukan oleh peserta adalah cukup mengkoneksikan Strava-nya ke Beyond Run, lalu pilih aktivitas yang akan disubmit. Jadi seperti itu aja sih Mas Haryoko. Karena kalau kita langsung buat grup dan semua data akan ketarik ke sana, which is ada pelari-pelari yang nggak pengen data yang ini ikut ke record, misalkan datanya kurang bagus dan sebagainya, jadi nggak bisa dipilih data-data yang akan disubmit, Pak. Jadi ambil semuanya. Sayang kalau para pelari cepat kan mereka milih nih. Misalkan mau ngejar pelari tercepat misalkan, jadi akan milih event lari mana yang akan dimasukkan. Oke. Ya, paham. Siap, thank you Mas Haryoko. Terima kasih. Oke. Itu ada pertanyaan lagi kah dari Bapak dan Ibu, atau yang ingin bertanya langsung boleh langsung aja di unmute. Nabila, ini ada yang minta WA helpdesk-nya di-share. Iya, Bu. Udah. Boleh nanya hadiahnya ada kemungkinan nambah nggak, Mbak? Salah. Oh, itu mungkin aku mau undang Pungki tuh, door prize-nya apa mungkin, Pung? Boleh di-share nggak? Ada door prize-nya. Pungki ada kan ya, Pungki? Ada. Yes. Halo, Pung. Malam. Door prize-nya itu ada sepeda lipat, kemudian ada smartwatch, terus berbagai kayak tas gitu yang semuanya bisa dipakai. Jadi kita cari barang-barang yang bisa digunakan lah. Alhamdulillah, mantap Mas Pungki. Alhamdulillah, mantap. Pungki mana dong kameranya? Ya mudah-mudahan jadi semangat ya Pung ya, teman-teman semua ya, lumayan ada sepeda lipat, walaupun bukan Brompton ya, Pung. Bukan. Tapi beneran bisa dilipat. Mas, terakhir pendaftaran peserta kapan ya? Terakhir pendaftaran itu kapan, Bill? Terakhir pendaftaran. 31 Agustus. 31 Agustus, Mas Dewada. Di atasnya ada pertanyaan lagi tuh, Nabila. Iya, sebentar, Bu. Pencatatan dengan Strava dan smartwatch. Ya. Oke.
Nah, untuk pencatatan waktu dengan smartwatch dan Strava, kita akan ngambil satu aja ya, Mas Topik ya. Entah yang di Strava, entah yang di smartwatch. Tapi jika Mas Taufik mengincar podium, wajib smartwatch. untuk menggunakan smartwatch. Karena kalau Strava kan nggak ada heart rate monitornya. Mungkin itu Mas Taufik. Oh, trikinya di situ ya. Jadi Ya, harus pilih yang smartwatch terus supaya ada heart rate-nya. kalau mau ngejar podium. Iya, Tadi iya. kadang katanya GPS-nya ngaco. Nah, itu ya susah ya. Iya. Dan jangan Paling enak disebut kalau dua- dikasih dua-duanya. bonus ya cuy ya. Halo, GPS-nya ngaco komentar. tapi dikasih bonus Pakai jadi. 2 smartwatch. Bu En, Bu En. Yay. Ya Itu deh. komen aja. Tapi kan kalau bisa Strava, yang Garmin Connect ke Strava kan bisa. Iya betul. Heart rate-nya bisa masuk kan? Iya, Bisa. iya. itu Yang di smartwatch maksudnya- yang ngaco GPS-nya maksudnya. Maksudnya, Mbak. Jadi yang bisa disubmit hanya yang Strava. Kalau Strava tidak ada HR. Tapi maksudnya Devi bisa ada pilihan selain smartwatch-nya mau pakai yang Garmin gitu ya Dev ya? Nah, tapi Strava kan kayak saya punya kan di-connect semua ke Strava. Iya, iya. Jadi laku lah, asal ada heart rate aja pokoknya kan. Iya, Betul, betul. betul. Tahu Asal GPS-nya ngaco Strava-nya ada heart setelah rate. setelah selesai. Iya. Ada kemungkinan smartwatch-nya juga kacau gitu ya, Iya. Mas ya. Tapi nggak bisa diantisipasi dari awal maksudnya. Iya, iya. Terus sebenarnya lebih ke sini sih, Kak. Lebih coba larinya jangan di daerah yang banyak pencakar spot. langit atau Yang ya apa? Jangan di daerah Blank apa spot. Iksan? Blank spot. Oh. blank spot yang Oke. kayak di daerah yang banyak pencakar langitnya itu sering bermasalah Betul. biasanya Hmm. Strava. Apa Oh, gitu. GPS. Blank spot Oh GPS. gitu. Di SCBD suka juga. Iya, Ya bukan nggak tentu gitu, nggak pasti. Cuma kan taunya terakhir begitu di finish ternyata GPS-nya ngaco gitu. Iya, iya. 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 Jadi hindari Pokoknya kalau hindari kalau tempat aku tempat sama Dewi paling aman pokoknya di Indie Office Park ya Wi ya. Track situ kayaknya nggak pernah blank sih. Bukan blank M, kadang-kadang juga pace-nya istimewa, heart rate-nya Ya, dia kacau. loncat-loncat. Nah, itu tuh bonus tuh. Ya, kadang-kadang bonus jelek. Muter-muter tuh pace-nya nggak jalan-jalan, En. Orang Nah, kemarin itu saya lari apa pace sih 15, coba. Gak apa-apa lah. Pokoknya nanti prinsipnya kan nggak sampai sedetail, nggak harus gimana. Yang penting kan ini kan kejujuran. Jadi yang penting Ya, masuk betul. harus ada, kalau mau podium harus ada heart rate. Kalau nggak Ya. ada, termasuk yang jauh-jauhan juga harus ada heart rate. Iya. Yang jumlah kilometernya. Challenge. Oh itu iya. karena podiumnya based on itu kan, Mbak. Mm-mm. Terus yang itu apa? Oh, Putri saya lupa namanya. Itu Strava kan katanya juga ada yang masukin heart rate ya, bayar. Bener nggak sih? Ada yang coba nggak sih? Dari Oh, kalau dari mana dia berbayar, kalau ngukurnya nggak berbayar bisa. ada heart rate-nya. Kalau yang berbayar Nggak tahu, aku nggak pernah coba sih. En. Ngukurnya dari mana ada. dia? Nggak ada. Ngukur heart rate-nya dari mana? Device-nya nggak ada yang mendeteksi Dari heart smartwatch. rate-nya. Dari HP Dari bisa. smartwatch. Dari Ya, HP kali. tetap pakai smartwatch juga. HP kan Smartwatch-nya. ada yang itu di Smartwatch-nya jantung kan pakai ada. Strava. Iya. Kita kan bisa pakai HP pakai heart rate kalau neken. Iya, Makanya itu saya nggak juga pernah bisa. nyoba, tanya ada kali ada yang nyoba, Bionlan ada yang tahu. Saya belum Harus pernah pakai malas bayar. smartwatch yang nempel di tangan. Enggak, Iya. cuy, Iya. ada juga Iya. sih cuy yang katanya di situ tulis kalau Anda ingin heart rate bayar gitu. Aku nggak pernah Yang coba. ngukurnya gimana? Sensornya pakai apa dia? Pakai itu, kayak kita nyukur heart rate di handphone. Ada tekanan kan. Rasanya belum Nah, secanggih. makanya aku nanya, ada yang pakai enggak? Iya, iya. Kecuali ada strapnya mungkin, Bu. Yang Ada deh, coba kalau- deh, cuy, bayar cuy. Iya ada Iya ada benar, peralatan berbayar tuh ada tambahan heart kan? rate-nya benar. Benar kok cuy. Iya, tapi kan nggak bisa sepanjang jalan pegangin HP. Kan di HP-nya ditaruh di pinggang.
Enggak, terus dipegangin terus sama jempolnya. Kalau aku pakai Strava kan enggak, maksudnya makanya aku tanya. Strava karena kita kalau bawa handphone kan kita masukin di saku apa? Kalau di saku diikat pinggang itu kan. Strava kan ngukurnya kita juga dari situ. Ikut Iya. HP kita. Itu karena Ada GPS kan. pertanyaan Halo, dari halo, ini ada Jason. pertanyaan lagi loh Ah, dari ini GPS peserta. error masih tetap bisa masuk hitungan ya Bapak Ibu. GPS error dalam apa? Maksudnya error sebentar itu masih bisa, Mas. Tapi kalau memang errornya udah dalam periode waktu yang cukup lama, kita pasti akan mengeliminate Datanya. 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 Kan juga kalau ada pace 2 which is itu kan kalau kita apa hal-hal yang nggak apa Nggak masuk ya, nggak mungkin logika. lah. Nggak masuk logika kalau kita nggak atlet ya dan sebagainya. Ini ngejawab yang itu ya, yang mengenai error ya. Betul. Yang setiap hari bisa beberapa kali submit. Ya, setiap hari bisa beberapa kali submit, Mbak. Nggak ada batasan. Tapi ya itu maksudnya sebaiknya memang Iya, siang lari setelah submit, langsung malam submit. lari submit. Ya. Wah, canggih banget nih, Mbak Vivi. Pagi, siang, Keren, sore kayak minum keren, obat. keren. Pertanyaan pengangguran kelas kakap. Sama dong. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Nur Hasanah. Untuk komunitas jarak terbanyak, apakah ada syarat HR juga? Enggak, kalau untuk komunitas terbanyak nggak ada syarat HR ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu karena itu kan apa Itu kebersamaan mah aja itu, ya Mbak Indira. bersenang-senang dengan teman Senang-senang gitu bersama. kan. Ya. Smartwatch Xiaomi bisa pakai Strava nggak? Kita pernah ada beberapa smartwatch Xiaomi yang bisa connect ke Strava, tapi ada juga kasusnya nggak bisa connect ke Strava. Jadi make sure dulu Mas Mi Fit nggak Iman. bisa. Mi Fit nggak bisa, Amazfit bisa. Nah, tergantung ininya juga apa series dan sebagainya. Jenisnya ya. Jadi sebaiknya dicoba dulu Mas Iman ininya. Apakah bisa nggak kebaca nggak heart rate-nya di Strava begitu kita synchronize Xiaomi ke Strava-nya? Kalau yang Zep bisa, Zep Live nggak bisa. Ya makanya ada beberapa series ya Mas Budi ya, yang bisa ada yang nggak bisa. Saya nyoba Mi Fit pakai Zep Live nggak bisa. Walaupun lewat apa namanya Google Fit tetap nggak bisa. Nggak bisa kok, Strava tuh agak susah. Saya punya Huawei juga nggak bisa masuk. Ya, Huawei. Nggak bisa ya? Nggak, connect bisa. Di situ tulisannya ada, tapi pada saat aplikasinya Mau record. nggak bisa. Aktivitas Aku nggak udah pindah. connect, nggak bisa. Tak masukin Huawei-nya nggak bisa. Kalau yang Xiaomi selama dia aktivitasnya bisa lewat smartwatch itu bisa dibaca Strava. Tapi kalau yang harus lewat HP aktivitasnya itu nggak bisa. Kayak Mi Fit itu harus dari aplikasi Zep Live untuk aktivitas itu nggak bisa dibaca. Tapi kalau yang Amazfit dia bisa start dari smartwatch-nya itu bisa dibaca. Mas Budi udah udah pengalaman banget nih, banyak nyoba. Ya itu dilihat aja di add account-nya. Kalau add account-nya muncul Strava itu pasti bisa. Tapi kalau add account-nya nggak muncul Strava itu nggak bisa. Ini cuy, ini pelari andalan dari ITB Runners 77, Mas Iksan. Ya cuy. Nyoba-nyoba aja. Emang nggak bisa sih cuy, aku juga nyoba tuh. Nggak bisa, Huawei kan tak coba masuk ya. Nggak bisa. Ada tulisannya connect to Strava gitu. Iya. Strava-nya juga nulis connect to Huawei-nya pakai itu Garmin, mana nggak bisa. Di tutorialnya bilang katanya bisa lewat Google Fit, tapi tetap nggak bisa. Nggak bisa, jadi ke Google Fit-nya connect tapi nggak bisa. Kalau pakai smartphone, kalau pakai smartphone Huawei atau gitu-gitu, banyak yang nggak bisa connect ke Strava. Yang paling aman Garmin.
Yang Sunto, paling aman nggak bikin Garmin. podium. Sunto, Garmin, oke. iPhone bisa, iPhone apa? Jam iPhone ya, smartphone ya. Oh, smart. Terakhir, apakah ada dari Bapak dan Ibu lagi yang mau bertanya? Sebelum kita tutup untuk technical meeting kita malam ini. Foto dulu Nabila. Oh iya, oke, pasti Mas Eng. Fitbit bisa nggak dari Bapak Imam? Iman, Pak Iman. Iman, maaf. Untuk smartwatch Fitbit, apakah bisa untuk connect-nya ke Strava? Fitbit kayaknya bisa ya, soalnya mahal kan itu. Kalau smartwatch mahal biasanya sih bisa ya. Dilihat di Jadi apps-nya kalau aja, app traffic account-nya ada bisa nggak itu. gitu. Nggak bisa, cuy. Aku waktu Fitbit itu nggak bisa kayak di tadi account dilihat ada, aja. tapi nggak bisa masuk. Udah connect. Enggak ini buat Fitbit, Dev, ada Fitbit. yang nanya. Fitbit Iya, bisa dilihat nggak? di apps-nya aja, lihat apps-nya di add account-nya itu ada nggak Strava. Kalau ada, mestinya bisa. Oke. Atau tanya YouTube, biasanya tahu. Oke, Google ya, Pak. Kalau di ininya di panduannya sih Fitbit ada sinkronis ke Strava, tapi memang banyak kendala. Memang sangat susah lah untuk connect ke Strava Fitbit beberapa kasus. Ya, kita di TBWM juga ada kasus dulu ya. Jadi kesimpulannya bukan Strava yang berbayar, emang Strava gratis pun bisa ada heart rate-nya dengan bantuan device. Smartwatch. Nah, device-nya berupa smartwatch kah atau strap, strap atau apapun lah device pencatatan heart rate yang bisa connect ke Heart rate Strava. monitor. Nah. Ya karena kalau hanya HP aja gimana cara ngukurnya? Ya. Aku pakai Samsung bisa. Ya, benar. Kayak sepertinya udah nggak ada lagi dari Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa langsung hubungi Strava yang gratis. Nabila tolong tulis aja lagi helpdesk-nya di chat yang tadi ada yang nanya. Oke. Boleh untuk sebelum Strava ini. Helpdesk bilang ini. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang masih ada pertanyaan lagi, mungkin nanti bisa langsung hubungi helpdesk kita, Mbak Rini, di nomor teleponnya itu ada, saya attach di kolom komentar. Nah, sebelum kita tutup, boleh Bapak dan Ibu aktifkan kameranya, kita foto bersama dulu. Bisa untuk 3 hari. Ini jadi apa? Jadi promo smartwatch ini kita. Jangan ada yang punya toko nih. Bisa sekalian kirim Enggak, flyer. smartphone saya Garmin Iksan. Ternyata sama aja. Kemarin saya kayaknya pakai heart rate-nya ketinggian, jadi rusak loh programnya, bingung saya sampai sekarang diutak-utik tuh. Oh, Garmin mesti Yang foto siapa nih, Nabila ya? Kenapa, Bu? Yang foto siapa? Iya, Nabila. Masih aba-aba ya? Oke, siap. Oke. Ya. Saya mulai foto ya, Bapak dan Ibu. Untuk slide pertama di sayanya 1, 2, 3. Oke. Slide kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke. Terima kasih banyak semuanya, teman-teman. Thank you banget. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di tanggal 7 Agustus. Semoga acaranya lancar. Thank you. Ya, terima kasih Bu Indira. Terima kasih Bapak. Halo Wati. Oh, ada Wati toh, Wati. Jadi pionrannya kapan diposting itu?
Kedepannya Pak, Beyond Run-nya itu dipostingnya kapan? untuk submit datanya nanti tanggal 7 Agustus Pak. Oh, oke. Makasih. Iya, sama-sama Bapak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, Ibu. Makasih ya. Iya Bu.